Shalom, apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat malam, selamat berjumpa kembali di ibadah kul secara online. Jadi malam hari ini kita berkesempatan untuk bisa saling berbagi, saling mendoakan, bahkan saling memberkati. Nah, jadi malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu topik firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan itu membuat kita ini lebih bergairah lagi. Jadi apa topik firman Tuhan malam hari ini? Saya katakan judulnya ini integritas rohani. Nah ini, jadi apa itu integritas rohani? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa, persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima sesuatu yang kudus, sesuatu yang agung dari Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa dalam Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami boleh beribadah kembali secara online Tuhan. Kami percaya cuaca juga baik, dan malam hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau berbagi, kami mau sharing, kami mau belajar satu topik firman Tuhan, apa itu integritas rohani. Jadi Bapak berkati kami, urapi kami, sucikan, kuduskan kami, ampuni segala pelanggaran kesalahan kami selama ini Tuhan. Kurang menyenangkan hati-Mu Tuhan, ampuni kesalahan kami, dan kami juga mau Tuhan melepaskan berkat pengampunan bagi setiap orang-orang yang mungkin tersinggung, mungkin menyakiti setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya banyak orang berdoa untuk Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Indonesia Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau belajar topik firman-Mu Tuhan. Pakailah kami semua, pakai rumah kami masing-masing di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya ada hadirat-Mu Tuhan, ada kuasa-Mu yang menyelimuti bahkan melingkupi setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Berbicara pada kami Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat firman-Mu Bapa. Ampuni segala pelanggaran kesalahan hamba-Mu Tuhan. Mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak memiliki kemampuan apapun, tapi Allah Roh Kudus memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Mari yang mau menyambut firman, kita katakan sama-sama haleluya, amin. Nah, salam. Malam hari ini kita akan belajar satu topik firman tentang integritas rohani. Nah, apa itu integritas rohani? Jadi mari buka Alkitab kita ya. Saya pakai ini ya biar cepat. Buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Wah, ini sudah tidak asing ya, sering kita baca, bahkan sering kita juga tahu, dan tapi tidak sering orang melakukannya. Ya, mudah-mudahan ya kita mau ya melakukan firman Tuhan sejak hari ini. Amin. Saya juga belajar ya. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Nah, apa itu? Barang siapa mengatakan, nah kita kan mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ianya kita ganti saya. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam Dia, Kristus, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Nah ini.
Jadi Bapak Ibu, sering kali kita mendengar kata integritas. Apa itu integritas? Nah, secara definisi kata integritas berasal dari kata atau dari bahasa Inggris yaitu integrity. Nah, ya. Yang berasal dari akar kata integer yang artinya menyeluruh, keseluruhan. Nah, ini. Seperti dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi. Barang siapa mengatakan, nah, saya hidup di dalam Kristus, ya, maka kita pun harus menyeluruh. Kita pun harus hidup seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kehidupan Kristus ketika ada di bumi? Banyak, ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu, ya. Jadi dikatakan lengkap atau segalanya. Nah, menyeluruh, lengkap atau segalanya, sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Nah, ini. Integritas diperlukan bukan hanya dalam dunia kerja atau sekuler, ya. Tetapi dalam hal-hal rohani pun Tuhan mau agar kita memiliki standar atau nilai hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, ini ya. Jadi kita khususnya umat percaya, ya, yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan, ya, tidak rapuh, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita ada di dalam Dia. Dia itu adalah satu kekuatan, ya. Dia adalah kebenaran dan hidup. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Siapa itu? Yesus Kristus. Nah, apa sih arti integritas bagi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Nah, menurut Bapak Ibu apa? Apa sih integritas kita di dalam Tuhan, ya, sebagai pengikut Kristus tentunya. Nah, yang pertama, nah ini yang harus terus diingat, ya. Karena kenapa? Kita pernah berjanji, ya kan? Ketika kita cinta mula-mula, ketika kita bertemu muka dengan Tuhan pada mulanya, ya, ya kan? Ya, kalau saya sih jelas, ya, saya tidak berasal dari keturunan Abraham yang baik saat itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang mengetuk pintu dan saya membukakan hati saya, kemudian Tuhan datang. Nah, itulah cinta mula-mula saya pada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu lebih dahulu kenal dengan kekristenan, tapi dengan Yesus Kristus kan belum tentu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu di rumah, ya, siapapun lah yang melihat video khotbah saat ini, ya, yang saya sampaikan, ya, kalau Anda saat ini ketika mendengar tentang integritas rohani dan memiliki cinta mula-mula dan bertemu dengan Kristus, maka disitulah, ya, Anda dan saya harus punya sebuah komitmen dan loyalitas. Nah, ini komitmen dan loyalitas. Apa itu komitmen? Apa itu loyalitas? Nah, buka di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja, ya, buka bersama, ya, kita baca 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-61. 1 Raja-Raja, ya, pasal ke-8 ayat 61. Nah, ini. Demikian firman Tuhan. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan, menyeluruh, ya, Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Amin. Itu komitmen, loyalitas. Kalau kita sudah punya komitmen, misalkan saya komitmen untuk melayani, udah jadi pelayan Tuhan. Jangan ngalor ngidul, ya. Jangan sebentar jadi pelayan, sebentar jadi penjahat, sebentar
Jadi baik sebentar jadi orang yang kurang baik ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kau seperti itu, kau harus ingat bertobat ya. Karena pertobatan ini diperlukan setiap hari. Saya juga jujur aja ya, nggak kudus-kudus amat ya. Tapi saya ngerti apa yang saya lakukan itu salah, maka saya harus minta maaf, saya harus minta pengampunan dari Tuhan. Nah, dan Tuhan pasti senang ya. Amin ya. Bapak Ibu pun harus, atau saudaraku semua di rumah ya, harus memiliki komitmen dan loyalitas. Nah ini menyeluruh, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan. Jadi jangan lupakan Tuhan. Ingat, pandemi sampai bulan 12, nah ini tanggal 1 ya, bulan baru, ibadah masih segar lah ya. Ya kita berdoalah supaya nanti pandemi ini habis, kita bisa bergereja, kita bisa beribadah bersama-sama Bapak Ibu ya. Itu memang harapan kita. Tapi bukan kehendak kita yang jadi, tapi harus kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Nah ini. Jadi dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan tetap mengikuti segala perintahnya. Artinya apa? Itu komitmen dan loyal. Nah, ya. Jadi komitmen merupakan sebuah janji pada diri sendiri maupun orang lain yang terwujud dalam tindakan. Banyak orang yang gagal dalam berkomitmen, baik itu karena keyakinan yang goyah, gaya hidup yang tidak benar, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Nah, ya. Banyak Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang berpaling dari Tuhan ya, hanya karena ya cinta dengan seseorang ya, dengan harta, dengan mungkin aduh saya nyaman, dengan Tuhan saya tidak nyaman, akhirnya goyah pindah. Gak apa-apa, kita doakan ya, kita doakan ya. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam dia ya. Sekalipun dia mengabaikan ya, atau goyah imannya, gak apa-apa, kita doakan supaya Roh Kudus tetap kuat di dalam dirinya dan dia akan berbalik kepada Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama. Jadi arti dari integritas ya bagi kita sebagai pengikut Kristus. Yang pertama tadi sebuah komitmen dan loyalitas. Yang kedua, sebuah tanggung jawab. Wah, ini ini hati-hati Bapak Ibu. Ya. Tanggung jawab itu bukan hanya di bumi saja, tapi nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan sebagai pengadil. Nah ini kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Ya. Buka di dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Kalau sudah ketemu kita akan baca sama-sama. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, ingat tadi saya udah ingatkan ya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, gembala pembina kita sudah mengingatkan kalau saat ini jangan tanggung-tanggung. Kalau mau jahat, jahat sekalian. Baik-baik sekalian. Enggak setengah-setengah. Ya. Supaya apa? Supaya tidak dimuntahkan Tuhan. Kalau jahat udah jelas lah. Tempatnya udah jelas, nggak perlu ditanya lagi. Kalau baik juga udah jelas tempatnya di mana. Tuhan dah berjanji kok, bahkan menyediakan buat kita. Amin. Nah itu. Jadi sebuah tanggung jawab. Orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah mereka yang bersedia mengambil resiko. Nah, memperbaiki keadaan dan melakukan kewajiban dengan segala kemampuan terbaik yang dimilikinya. Artinya apapun resikonya. Ya. Baru-baru ini di Poso, di Sulawesi, dengan mempertahankan imannya, ya, sahabat saudara kita dibunuh
dipenggal, dibakar hidup-hidup, dipanggang seperti sapi panggang aja sudah matang, ya. Mereka dibunuh sama orang-orang yang tidak mengerti akan kasih, ya. Nggak apa-apa, kita nggak usah dendam, aduh saudara kita dibunuh, kita doakan yang jelek-jelek. Jangan. Doakan supaya orang ini bertobat, supaya orang ini bertemu dengan Tuhan. Saya sudah mengalaminya kok, ya. Supaya orang ini ngerti bahwa kasih itu tidak menyakiti, kasih itu tidak membunuh, kasih itu tidak mencelakai, mencederai, tapi kasih itu, ya, menyembuhkan, membuat orang hidup, membuat orang bergairah, membuat orang merasa terlindungi. Itu kasih, ya, seperti halnya Tuhan Yesus. Kenapa? Ya ini tadi 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ia hidup di dalam Dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kita, ya, nggak apa-apa, doakan, ya. Saya berdoa buat Poso, ya, buat orang-orang yang sudah menganiaya bahkan membunuh, ya, menghilangkan nyawa-nyawa manusia, ya, nggak apa-apa, ya. Ada hukum, ya, ada juga hukum Tuhan, ya. Sudah serahkan sama Tuhan. Itu yang kedua, sebuah tanggung jawab. Nah, yang ketiga ini konsisten. Kalau kita memiliki komitmen dan loyalitas, bahkan kita memiliki tanggung jawab, maka kita harus konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten itu terus-menerus, tidak berubah, tidak goyah, tidak oleng kanan, oleng kiri. Nah, ya. Mana nih kanan, mana kiri? Kalau di kamera kan ini kanan jadi kayak kiri, ini kiri jadi kayak kanan. Nah, itu nggak apa-apa lah, ya. Jadi kita harus memiliki konsisten. Nah, ini baca di dalam Amsal. Nah, ini kita harus banyak membaca Bapak Ibu supaya kita ini memiliki pengetahuan dan hikmat Allah. Nah, ini Amsal 14 ayat 4. Ya, betul, ayat 4. Sudah ketemu? Amsal 14 ayat 4. Nah, kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Nah, ini. Ngerti nggak dengan firman ini? Saya bacakan, ya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Apa artinya? Itu namanya konsisten. Benar apa yang dikatakan Amsal. Kalau nggak ada lembu, ya tidak ada gandum. Dia akan tetap gandum yang berkulit. Karena lembu ini, ya, punya kekuatan. Sapi ini punya kekuatan. Untuk apa? Untuk mengirik gandum, bahkan menginjak-injak tanah garapan, ya, supaya menjadi subur dan banyaklah hasilnya. Nah, ini konsisten. Kalau kita hidup di dalam Kristus hidup, maka kita harus konsisten. Jangan berubah-berubah. Sebentar A, sebentar B. Nah, ini nggak bisa dipercaya, nggak bisa bertanggung jawab, nggak punya komitmen dan loyalitas kalau nggak konsisten. Nah, apa sih konsisten itu? Tetap pada pendirian, tegas pada keputusan dan pendirian, tidak goyah. Nah, ini. Nah, orang Batak tahulah, punya prinsip. Hidup harus berprinsip, betul. Tapi prinsip yang benar. Jangan prinsip diri sendiri. Kebanyakan orang punya prinsip tapi prinsip saya. Nah, jangan dong. Sekarang rubah prinsip Kristus. Nah, itu ya. Jadi pendiriannya tidak goyah untuk melakukan suatu tindakan yang benar, tidak mengikuti cara-cara dunia walaupun terlihat lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Nah, contohnya Daniel tetap menyembah Allah di negeri pembuangan di Babel. Seorang Daniel tuh udah dilempar ke gua singa. Singanya nggak mau makan, pahit katanya dagingnya. Ya, Daniel tetap menyembah Allah. Daniel tetap
ya, punya konsistensi yang kuat, punya komitmen yang teguh, punya loyalitas dan tanggung jawab yang ya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kenapa? Karena Raja Babel pun akhirnya apa? Bertobat. Ya, di peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Itu nama Babel ya, nama aslinya baca aja di rumah Bapak Ibu. Kalau tahu ya silakan. Kalau belum tahu baca ya, baca ya. Jadi kita harus baca kitab ya. Karena kalau kita tidak membaca kitab, maka kita tidak bisa komitmen, loyalitas, bertanggung jawab dan konsisten. Amin. Nah, itu ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini ada 4 ya, 4 hal integritas rohani ini. Dapat dipercaya, jujur dan setia. Nah, ini yang terakhir. Karena akan percuma kita sudah punya komitmen dan loyalitas, bahkan tanggung jawab dan konsisten, kalau hidup kita tidak bisa dipercaya dan tidak jujur, apalagi tidak setia, maka yang 3 hal tadi gugur. Ya, gugur. Ya. Baca di dalam 1 Raja-Raja. Ya, banyak baca Alkitab kita ya. Amin. Ya, supaya apa? Supaya pintar, supaya ngerti. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6. Benar ya? 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Kita baca sama-sama. Nah ini. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjuk kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud. Nah, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur seperti engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Nah, ini perkataan Salomo kepada Allah. Salomo bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan Allah. Nah, kira-kira apa yang dibincangkan Salomo? Tadi saya sudah baca. Bapak Ibu juga baca di rumah. Siapa? Sosok siapa yang dibicarakan Salomo? Ya, tentu adalah ayahnya, Daud. Daud adalah seorang yang dapat dipercaya. Daud adalah seorang yang dapat berkata jujur. Bahkan Daud memiliki kesetiaan yang teguh, tidak goyah. Dia konsisten, dia punya tanggung jawab, dia berkomitmen bahkan loyal kepada Allahnya. Kenapa? Karena Daud berjanji, aku akan membuat rumah Tuhan. Sekalipun bukan Daud yang membuat, ya, Salomo lah yang dipilih untuk membangun bait Allah, rumah Tuhan. Tapi rancangan, blueprintnya itu Daud. Makanya Allah tidak pernah melupakan ya kepercayaan, kesetiaan, kejujuran dari Daud. Makanya Daud dikatakan dia adalah kekasih Allah. Wah, seperti apa sih Daud itu ya? Kalau saya boleh jujur, apa sih isinya Daud ini? Kok sampai dikasih Allah yang luar biasa? Wah, nggak ada lagi. Limited edition, seperti anaknya Salomo ya, limited edition, ya, edisi terbatas, tidak ada lagi. Nah, ya, jadi dapat dipercaya oleh Tuhan, jujur, karena segala sesuatu terbuka dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Nah, ini ya. Jadi 1 Samuel 16 ayat 7b mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, nggak apa-apa. Saat ini saudara dan saya di rumah tidak dihargai orang, nggak apa-apa. Jangan sakit hati, ya, karena dia sedang berperkara dengan Tuhan. Ya, jangan sakit hati. Ya. Kalau orang tidak menghargaimu, nggak apa-apa. Kau berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau orang-orang tidak memiliki hormat kepadamu, nggak apa-apa. Kau harus hormat kepada Tuhan. Amin. Nah itu. Jadi
Bahkan dikatakan ya, ini Matius 25 ayat 21 berbicara tentang kesetiaan. Maka kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Nah, ini bicara tentang perumpamaan talenta ya. Ada yang berapa? Bapak Ibu bisa baca ya dalam Matius tadi, Matius 25 ya. Jadi jangan sampai yang satu ini dikubur ya. Sekalipun Tuhan memberikan talenta satu, kembangkan. Amin. Ya. Terus selanjutnya dikatakan seperti ini. Orang yang hidupnya jujur dapat dipercaya dan setia tidak hanya dikasihi oleh Tuhan, tetapi dunia pun menghargai mereka. Contohnya siapa? Yusuf. Ya. Yusuf dari budak menjadi pembantu Potifar sampai akhirnya menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Kalau bicara Mesir itu bicara dunia. Berarti Yusuf adalah orang nomor 2 di dunia yang memiliki kekuatan. Amin. Tapi dia rendah hati. Ya. 13 tahun dia diproses Tuhan. Ya. Tapi di tahun yang ke-13 dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Ya. Sharingnya hal-hal mana saja dari 4 poin di atas yang masih kurang dalam hidup kita. Kalau saya boleh jujur, keempat-empatnya saya masih kurang. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya. Tapi saya akan berusaha, saya akan belajar untuk supaya mempunyai integritas secara rohani. Kenapa? Yang pertama tadi, memiliki komitmen dan loyalitas, memiliki tanggung jawab, memiliki konsistensi yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan, nah ini yang terakhir, dapat dipercaya jujur dan setia. Amin. Ya, Bapak Ibu juga harus belajar tentang integritas rohani. Ya. Sebagai penutup dikatakan, sebagai anak-anak Tuhan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, dalam perkataan, ya, nah ini pikiran, perbuatan, bahkan perkataan yang menguatkan, memulihkan, menghidupkan, dan menghibur, bahkan perkataan yang menegur untuk membangun orang lain. Nanti baca di dalam Kolose 3:16 itu tentang perkataan. Filipi 2 ayat 5 tentang pikiran dan perbuatan. Nah, Galatia 5 ayat 24 sampai 25 itu adalah buah roh, ya. Baca aja di rumah, ya. Nah, pikiran Kristus artinya pikiran kita tertuju padanya dan memikirkan perkara-perkara di atas. Nah, ini ya. Bukan yang di bumi atau perkara yang kekal, bukan perkara atau kesenangan duniawi, bahkan kedagingan. Orang yang hidup memiliki integritas, dia berusaha untuk menyalibkan keinginan daging dan melakukan perbuatan yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan berusaha melakukan kehendak Bapa. Amin. Ya. Itu saja firman Tuhan sharing, ya. Firman malam hari ini. Saya dengan yakinan percaya Bapak Ibu mendengarkan dengan seksama, ya. Kalau kurang jelas nanti ulangi, ya, putar lagi, jangan bosan-bosan, ya. Jangan bosan-bosan lihat saya juga. Nanti saya akan buat video terus supaya kita bisa berbagi, ya, sampai pandemi ini berakhir. Amin. Ya. Memiliki integritas rohani, ya, komitmen dan loyalitas, memiliki tanggung jawab, konsisten, dapat dipercaya, jujur dan setia. Itu saja 4 hal, ya, supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, saya sudah selesai. Ya, dan biarlah Roh Kudus yang tetap berbicara kepada kita dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Saya sudahi firman Tuhan malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.